Kali ini kita akan melanjutkan manga dari Aoba no Basket, yang dimana terakhir kita melihat dua tim yang akan bertarung di final antara Seirai dan Hokuran di kualifikasi Kanto. Tentu saja pertarungan ini yang dinantikan karena Aoba bertemu dengan pemain asing Hokuran yang punya tinggi 2 meter, yaitu Sim Momo. Bagaimana ke detailnya? Langsung saja kita bahas. Nah, akhirnya di chapter 35 pertandingan final kualifikasi Blok D antara SMA Hokuran melawan Seirai dimulai. Dan terlihat di bangku cadangan ada Aoba dan juga Hanasaki. Hal itu pun membuat para anak kelas 1 lain iri dan terlihat para penonton sangat begitu ramai. Bahkan Kawashiba dan lainnya pun gak sengaja dengan orang yang ngomongin Aoba di pertandingan sebelumnya itu keren banget, tapi sayangnya dia sekarang cadangan. Mereka bilang Seirai tim bagus, tapi Hokuran itu level nasional, pemainnya direkrut dari luar daerah dan yang tinggi itu murid asing. Nah, bagaimana Seirai menghadapi tembok itu, atau sama seperti yang lain kalah tanpa perlawanan? Terlihat di sini Hokuran mulai dengan bola. Di sisi lain, Aoba berkata dalam hatinya, Shiga Senpai pemain yang terbaik di Seirai menjaga Momo yang beda tingginya 10 cm. Dan Aoba pun berpikir cuma dia saja yang bisa melawan Momo dengan kondisi yang sama. Tetapi Aoba yang serius itu kakinya diinjak oleh Ren Senpai. Dan dia berkata ke Aoba, jangan terlalu serius kau di pertandingan ini. Kalau dapat waktu jangan mikir susah, kau hanya perlu main dengan semangat dan penuh tenaga. Itu peran kelas 1 dan Ren bilang yang membereskan pertandingan adalah mereka. Nah, bola yang berada di Hokuran terlihat Momo yang dijaga Shiga langsung melakukan post up, tetapi Shiga langsung merespon dan tidak sama sekali membiarkan itu terjadi. Semua orang yang lihat pun pada kagum karena lawan gak dikasih posisi di dalam sama sekali. Bahkan Aoba pun bilang Shiga Senpai hebat. Meski begitu, tiba-tiba saja Momo melakukan pick, yang dimana di sini Aoba terkejut dan melihat buku panduan basket, yang dimana pick itu adalah dasarnya terdiri dari pemain penyerang yang berdiri diam untuk menghalangi pemain bertahan mengejar pembawa bola, atau pemain penyerang lainnya memotong untuk menerima bola. Ya, kalian pasti paham lah. Nah, di situasi itu Shiga pun teriak ke Tachibana yang menjaga nomor 4 untuk geser ke kanan. Meski Shiga sudah tahu sasarannya pasti murid asing atau Momo, tapi ini nggak mudah, yang dimana nomor 4 Hokuran melakukan pas dan gokilnya disambut dang oleh Momo. Skor pertama yang begitu sangat mencolok dari pemain asing Hokuran membuat semua orang terkejut melihatnya. Bahkan anak kelas 1 Seirai pun shock dan bertanya-tanya gimana cara ngeblok itu. Tapi di sini Kawashiba bilang lawan nomor 4 biasanya dia yang menembak, lebih beresiko kalau dikasih masuk, jadi sengaja pilih slide yang mudah ditembak dari luar. Kawashiba pikir seharusnya begitu, namun nomor 4 malah paksa nomor 10. Meski agak kasar, dia ingin membuat ancaman nomor 10 terasa sejak awal. Nah, setelah Seirai kecolongan dan Momo masih selebrasi, Seirai terlihat cepet banget langsung early offense. Tentu saja, pemain Hokuran pun langsung bergerak untuk bertahan, dan ketika nomor 4 ingin menghadang pembawa bola Seirai, tiba-tiba screen dilakukan oleh Shiga. Semua pemain Hokuran pun sibuk menutup sana sini karena pemain Seirai sangat begitu cepat dalam menyerang. Dan ketika Kawada mendapatkan bola di samping, gokilnya dia langsung melakukan tembakan 3 point, dan yang lebih gokilnya tembakannya masuk mencetak poin.
Tentu saja semua orang terkejut dengan balasan 3 point dari Sera yang begitu cepat. Poin balasan dari 3 point dari Kawada Senpai membuat anak kelas 1 pun pada kagum berkata sangat keren. Di sisi lain pemain Hokuran saling menyalahkan karena membiarkan lawan bebas. Tapi ya mereka juga sadar memang penjagaan mereka lemah. Namun gerakan nomor 11 sangat cepat dan keputusannya juga di situasi itu dia langsung menembak 3 point dan pasti orang itu dipercaya oleh Serai. Nah, Ren Senpai pun berkata memang area dalam mungkin lebih unggul lawan, tapi kami punya meriam andalan kami yang dimana Kawada emang dari awal kocak. Setelah menembak 3 point dia malah pose pamer ototnya. Nah, setelah itu terlihat di sini Hokuran gagal dan menjadi bola rebound dan terlihat bola didapat Sera lewat kapten dan gokilnya Kawada langsung mencetak 3 point kembali. Bahkan ternyata ini sudah 3 kali berturut-turut dia mencetak 3 point. Hal ini membuat orang dari bagian berita bola basket Mariko dan Kotasan berkata Serai bermain di lapangan mereka sendiri dengan baik melawan Hokuran. Dengan permainan cepat sebelum pertahanan lawan terbentuk dan 3 point berturut-turut mereka langsung mendapatkan momentum. Ini adalah awal yang sempurna. Asisten pelatih Hokuran pun kagum karena Sere punya penembak yang bagus dan dia teriak, "Jangan panik, kita sudah sering berhadapan dengan tim yang berlari dan menembak dengan tinggi badan kita." Tetapi pelatih Hokuran sendiri berkata bahwa ini bukan karena tembakan Sera yang tepat sasaran, tapi sesuatu yang menarik alur permainan ke arah mereka, yaitu pertahanan. Yang dimana ternyata Sera melakukan man-to-man press di seluruh lapangan. Mereka memberikan tekanan pada guard sejak throw-in. Pertahanan yang solid dan tekanan Sera membuat permainan mereka sangat begitu bagus. Ren Senpai pun bertanya ke Aoba, "Bukankah kau juga melihat ini saat latihan tim A?" Dan Aoba berkata ini adalah pertahanan Sera, pertahanan man-to-man dengan high press. Taktik yang digunakan Serai membuat pemain Hokuran kesulitan, bahkan pertahanan pada ballman atau pembawa bola tekanannya sangat intens. Bukan hanya menanggapi serangan tetapi mengambil inisiatif dan memaksa penyerang untuk membuat pilihan. Aoba juga berkata pertahanan pada off-ball man, gerakan pemain tanpa bola dengan posisi lebih maju memotong jalur passing dan membuat pertahanan belakang waspada. Dan hal itu membuat pembawa bola harus merasa lebih banyak tekanan daripada hanya menghadapi satu orang, yang pada intinya pelatih Hokuran bilang tim mereka terus dipaksa menembak. Terlihat serangan Hokuran pun berakhir dengan tembakan yang buruk yang menguntungkan serangan Sera yang dalam kondisi baik. Tapi sayangnya tembakan 3 point dari Kawada yang keempat gagal. Keisuke di sini berkata tentu saja idealnya bisa bertahan man to man, tapi bukankah itu akan membuat kita kalah dalam mismatch terutama di dalam? Itulah mengapa tim lain mengambil langkah dengan pertahanan zona terhadap pemain asing. Kaushiba pun bilang juga zona memang lebih mudah untuk bertahan secara organisasi pada momen krusial, tapi karena tanggung jawabnya tidak jelas, ballman bisa lebih bebas daripada man to man. Lagi pula man-to-man juga bisa diatasi. Nah, Shiga yang terus menjaga pemain asing, dia pun teriak high post, pertahankan depan dan waspadai belakang, yang dimana setelah Hokuran memberikan pas kepada Momo, dia sudah dijaga oleh 2 pemain Serai. Namun di sini Momo langsung memberikan pas lagi ke rekannya di samping dan terlihat gokilnya kapten langsung lari dan mencoba memblok tembakannya, dan ya lagi-lagi tembakan Hokuran meleset. Terjadi rebound kembali dan hal ini benar-benar membuat Momo kesal dan berkata menjengkelkan. Bahkan ketika dia mendapatkan rebound dan dijaga 2 pemain, dia pun sampai teriak berkata sungguh menyebalkan. Dan hal itu membuat Momo nggak ada pilihan memberikan pas ke belakang.
tim Serai menjaga nomor 10 dengan baik. Aubameyang pun berkata meski ada kesulitan dalam rotasi dan risiko terbuka di belakang, kita harus mengoperasikan tubuh dan pikiran sepenuhnya. Tidak hanya bertahan tapi juga maju dan terus memberikan tekanan, dan ini adalah keunggulan sejati dari tim basket Serai, defense super agresif. Namun di sisi lain pelatih Hokuran berkata pertahanan yang agresif tentu saja menguras stamina. Pasti ada rasa takut akan dilewati atau melakukan kesalahan. Ditambah lagi perlu perhatian ekstra saat mengawasi bola, itu juga akan sangat menguras mental, dan pelatih Serai meminta intensitas ini selama 40 menit dari anak SMA. Nah, ketika nomor 4 atau Kapten Hokuran dijaga lagi oleh Tachibana, gokilnya Tachibana berhasil mengikuti dan membaca gerakan berputar dari sang Kapten Hokuran sangat begitu sempurna. Tapi sayangnya, ketika Tachibana ingin merebut bola, dia kena foul dari wasit. Meski begitu, pelatih Yori memberikan tepuk tangan ke Tachibana dan berkata pertahanan bagus dan teruskan. Terlihat sepenuhnya tim Serai menguasai permainan, bahkan pelatih Hokuran pun bilang mereka sudah meresap dengan baik dan tim yang bagus. Bahkan Taki pun mengakui bahwa Serai itu keren. Tetapi meski Hokuran memuji Serai, di sini pelatih mereka malah senyum gitu, berkata rasanya agak berat kalau kita menghancurkan mereka. Bahkan Taki yang nenangin Momo pun bilang kendalikan dirimu, balas mereka dan buat mereka terdiam. Nah, setelah melihat kebolehan Kapten Hokuran, para anak kelas 1 Serai pun terkejut, apalagi dia sudah main sejak kelas 1 dan bahkan 1 tahun keduanya dia dipilih sebagai top 5 Tokyo. Dia sering muncul di majalah. Aku pikir dia elit yang berada di dimensi yang berbeda, dan senpai kita berhasil menghentikannya. Meskipun lebih pendek 10 cm lebih, Shiga Senpai menggunakan rekan-rekannya dengan baik dan hampir sempurna dalam menjaga murid asing. Bagaimana dia bisa bertahan seperti itu? Nah, kita balik sebentar saat latihan tim Serai, dimana memang intensitasnya tinggi banget. Bahkan anak kelas itu pun sudah sangat kelelahan di pinggir lapangan. Asisten pelatih Mbak Okita pun bilang jangan khawatir, kalian baru saja tahun pertama, tidak diharapkan bisa langsung mengikuti latihan seperti ini. Tubuh kalian juga belum sepenuhnya terbentuk, jadi ambil waktu untuk terbiasa secara bertahap. Tapi ya, Kawashiba berkata, aku sedikit terkejut. Aku tidak pernah berpikir ada begitu banyak cara untuk melakukan dasar-dasar football, seperti menyerang dari sisi ballman defense, menggunakan tangan, menyesuaikan jarak tergantung situasi, bahkan untuk membantu defense, seperti posisi dan kemana harus melihat. Aku tidak pernah berpikir detail seperti ini. Aku tidak tahu bahwa Serai sangat fokus pada pertahanan. Namun kocaknya, Hanasaki berkata berisik dan mengganggu, diam saja dan lakukan. Nah, saat mereka berkumpul, pelatih Yori berkata untuk senior ini mungkin berulang, tapi karena ada beberapa siswa tahun pertama yang baru bergabung, mari kita bicara lagi tentang pemahaman bersama Serai. Defense itu keras, terutama di tim kita, yang bisa dibilang hanya berjuang dan tabrak. Kita harus berusaha keras untuk menutupi konsekuensinya, tapi itu bisa dilakukan. Offense atau serangan mungkin sangat dipengaruhi oleh bakat alami dan kemampuan fisik, tapi defense bisa dibentuk dengan usaha yang benar. Itulah mengapa kita melakukan defense, karena pada dasarnya kita adalah tim dengan kemampuan yang rendah. Ini mungkin terdengar keras, tapi itu berdasarkan tujuan yang kita tetapkan bersama. Kita bukan tim yang memiliki pemain dengan kemampuan fisik dan bakat yang luar biasa dan langka di tingkat nasional. Namun, seironisnya, aku pikir itu adalah kekuatan kita. Orang-orang kita tahu kelemahan mereka sendiri. Ada hal-hal yang tidak bisa dikalahkan meskipun sudah berusaha keras. Ada kalanya kita kalah. Bermain basket membuat kita sangat menyadari hal
hal itu, namun kita harus mengejar apa senjata yang kita miliki. Apa yang mungkin bisa kita asah untuk menang hanya dengan berkomitmen pada ini saja yang kita miliki, kita bisa menjadi tim yang mampu mengalahkan yang kuat. Pelatih Iori percaya kekuatan tim adalah akumulasi kepercayaan masing-masing individu. Ini mungkin terdengar seperti teori semangat, tapi itulah yang aku percayai. Jadi, untuk anak kelas 1, pertama-tama perhatikan baik-baik apa yang telah dikerjakan oleh para siswa tahun ketiga sampai sekarang. Nah, kita balik lagi di mana kuarter pertama berakhir dengan tim Serai memimpin 8-15. Mereka memimpin dan benar-benar menekan Hokuran di kuarter pertama dan mereka melawan ekspektasi sampai sejauh ini melawan Hokuran yang punya pemain asing dan talenta yang dominan di Tokyo. Bahkan tim yang dikalahkan oleh Hokuran pun yang nonton malah jadi semangat mendukung Serai untuk mengalahkan Hokuran. Namun, Serai lawan yang sama dengan Hokuran dan tidak berbeda dalam hal fisik, orang-orang yang biasa, tapi kenapa mereka bisa? Kawashiba pun tiba-tiba berkata, kami selalu bermain basket dengan menutupi kekurangan kami dengan latihan dan usaha keras. Bahkan jika kami pendek, kami bisa mengatasinya. Namun di atas lapangan ini, apa yang aku bawa sejak lahir terasa tidak cukup. Tapi tim ini semuanya sudah lama memutuskan untuk melawan itu dengan tekad. Aku juga ingin bergabung, percaya dan bisa dipercayai. Nah, kuarter kedua pun dimulai dan terlihat pemain Serai begitu sangat percaya diri. Tetapi saat pemain Hokuran melakukan tembakan lagi dan Shiga terus menjaga Momo dengan sangat ketat, Momo tiba-tiba berkata benar-benar berjuang keras ya, yang dimana saat bola rebound, gokilnya Momo melompat sangat begitu tinggi dan berhasil mendapatkan bola rebound. Dan tentu saja semua orang terkejut, tapi mereka berpikir karena Shiga berhasil mendorong Momo ke belakang ring, dengan ini Momo tidak bisa menembak. Bahkan Shiga pun berpikir Momo akan melakukan pas, akan tetapi dengan super gokil Momo melakukan dunk dengan badas dari belakang ring. Momo yang mencetak poin dengan sangat mencolok, semua orang pun terdiam dan shock. Gak hanya itu, karena setelah mencetak poin dia bermain sangat agresif, dimana berhasil memblok dan menggagalkan tembakan 3 point dari Kawada. Ya, meski Kawada sendiri udah menduga serangan 3 point akan semakin sulit, jika kita menembus ke dalam pastikan dia juga akan datang. Dan ya, Momo di kuartal 2 ini benar-benar nggak ada obat, berhasil menghentikan serangan Serai. Bahkan setelah itu dia larinya kenceng juga untuk ikut serangan cepat. Tentu saja semua orang terkejut dan Kawashiba berkata langkahnya, panjang tangan dan kakinya benar-benar berbeda, dan terlihat Hokuran berhasil kembali mencuri poin dari Serai. Semua orang yang nonton terdiam tanpa kata-kata melihat permainan agresif dari Momo. Bahkan Shiga pun nampak kewalahan menjaga Momo, bahkan dia kena basket con one throw saat mencoba menghentikan Momo. Anak tahun pertama yang melihat ini pun shock, terdiam dan berpikir dia mustahil buat dihentikan, dan Kawashiba berkata bahan yang berbeda. Agak kurang paham sih yang dimaksud Kawashiba, mungkin arti dari bahan di sini itu perbedaan tubuh atau fisik. Bahkan setelah itu nggak hanya Momo, pemain Hokuran benar-benar membuat repot Serai. Bahkan Tachibana pun melakukan foul kepada Kapten Hokuran. Pelatih Hokuran berkata tentu saja resiko foul dan tingkat kelelahan pasti tinggi, apalagi lawannya adalah Hokuran. Bahkan setelah itu tim Serai harus melakukan timeout. Hal ini membuat Mbak Mariko dan Kotasan gak percaya. Dalam waktu sebentar saja skornya sudah sama. Ledakan itu terjadi setelah dunk Momo. Kekuatan ledakan itu adalah apa yang membuat Hokuran menakutkan. Ketika mereka masuk ke dalam fokusnya, mereka tak terbendung, terutama murid asing Momo. Ditambah lagi, dia tidak hanya unggul dalam fisik, dia juga punya teknik yang solid. Sebagai salah satu pemain siswa pertukaran terkemuka di generasi ini.
Dia mendapatkan perhatian nasional di World Cup tahun lalu. Dia adalah bakat teratas dalam negeri, tetapi ada orang yang malah bilang membosankan. Sejak kapan basket SMA bergantung pada pemain asing? Mbak Mariko pun agak kesel gitu dengernya, tapi ya tidak bisa disalahkan. Ketika ditunjukkan secara dominan dengan perbedaan kemampuan fisik sampai sejauh itu, perasaan curang mungkin ada. Tapi Kotasen memarahi Mbak Mariko untuk jangan tulis artikel dengan kesan bodoh seperti itu. Ini bukan lagi tentang pro dan kontra, ini sudah menjadi pemandangan biasa. Taktik yang disiapkan dengan asumsi pada pemain siswa pertukaran dengan tinggi 2 meter di bawah ring dan kemampuan individu untuk melewati tinggi mereka terus berkembang. Bahkan di B-League, mereka bermain bercampur dengan pemain asing, dan di timnas Jepang ada pemain naturalisasi dengan akar asing di bawah ring. Baik sebagai teman atau lawan, bermain dalam ruang yang sama dengan pemain non-Jepang sejak usia SMA akan pasti terhubung dengan peningkatan level kompetisi basket di seluruh Jepang menjadi lebih dekat dengan standar dunia. Tapi ya meski begitu tidak berarti tidak ada masalah. Seperti Mbak Mariko katakan, ada masalah emosional. Memang faktanya bahwa sekolah yang gak punya pemain tinggi akan kesulitan untuk maju di tingkat nasional tanpa menerima siswa pertukaran. Pada dasarnya, menang atau kalah berdasarkan kemampuan fisik yang dimiliki sejak lahir adalah hal yang sangat wajar dalam olahraga. Namun saat itu menjadi siswa pertukaran asing dalam bentuk yang mudah dipahami, bagi banyak tim klub basket di sekolah umum ada bagian yang tidak merasa tidak berdaya. Nah, saat time out, pelatih Hokuran bilang ke Momo, jika kau masuk seperti itu di tingkat nasional tidak akan mudah untuk membalikan keadaan. Di sini kau menonjol dan mendapatkan perhatian yang tidak perlu. Tentu saja, bukankah kalian tim yang akan menjadi nomor 1 di Jepang? Apakah tujuan hanya omong kosong? Pelatih Hokuran menyuruh pemainnya jangan turunkan level mereka. Pikirkan tempat yang ingin kalian capai dan mainkan basket dengan tujuan itu. Pelatih Hokuran berpikir Momo punya perasaan yang tidak konsisten saat kualifikasi, seperti tidak benar-benar terlibat. Tidak heran karena seringkali lawan juga merasa hal yang sama. Ini mengingatkan pelatih Hokuran akan ketakutan penyerahan diri. Pemain dapat merasakan hal-hal tersebut dengan sensitif. Tidak ada yang dipelajari dari berperang melawan musuh yang tidak punya semangat bertempur. Tetapi pelatih Hokuran terkejut ketika melihat ekspresi dari pelatih Serai dan para pemain Serai yang ternyata sepertinya ada yang diganti. Dan saat set play throw in dari Hokuran kepada Momo, semua orang terkejut karena ada Aoba yang merebut bola Momo dari udara. Semuanya pun pada tercengang karena Momo yang punya tinggi 2 meter sekarang ada lawannya. Bahkan Kawashiba pun tersenyum berkata bahan yang berbeda juga ada di tim kita. Dan setelah itu Aoba pun tersenyum kepada Momo berkata, nah ayo kita mulai. Dan Momo menjawab, aku sudah menunggu. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik